Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Melanjutkan materi dari pertemuan kemarin yang membahas tentang perpangkatan dan akar. Di sini kita lanjutkan materinya, yaitu merasionalkan penyebut dari bentuk akar. Nah, ini sudah pernah kalian dapatkan waktu SMP. Nah, saya akan membahas kembali merasionalkan penyebut yang ada akarnya seperti ini. Nah, di sini kita ada contoh yang nomor 1 dan nomor 2 kayak gitu ya, modelnya kan berbeda. Nah, kita buat lagi contoh soal di sini. Kita buat soal baru tentang merasionalkan. Tahu saja saya buat nomor 1 seperti ini. Nah, merasionalkan saya buat soal misalkan 2 dibagi dengan akar 3. Nah, merasionalkan itu kita lihat penyebutnya di sini. Jadi di sini kalau kita punya 2 per akar 3, maka di sini 2 tetap per akar 3. Kita kalikan dengan penyebutnya, maka di sini kita punya akar 3 per akar 3. Nah, maka di sini kita punya ketemu akar kali akar, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri kan, yang kemarin kita bahas. Nah, maka yang atas tetap 2 akar 3 per akar kali akar, akarnya hilang karena dalam juga sama, jadi kayak gini. Kalau kita sederhanakan lagi, 2 per 3 akar 3, beres. Ini terlalu besar guys. Nah, oke, seperti itu. Nah, coba tak kasih soal baru lagi yang seperti yang nomor 2. Di situ kan ada penyebutnya, tapi ada plus atau kurang atau plus minus lah. Bisa pakai plus atau pakai minus. Saya buat contoh lagi di sini. Misalkan di sini 2 ditambahkan dengan 3 per akar 3 kok 3 toh. Tambahkan dengan akar 3. 2 ditambahkan dengan akar 3 dibagi, kita punya di sini akar 2 tambah akar 3. Wah, terlalu besar ini. Nah, kayak gini. Buat agak kecil di sini nanti ya. 2 ditambah akar 3 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, kalau punya soal seperti ini bagaimana? Kita lihat penyebutnya juga. Nah, di sini kita punya penyebut ditambah ya. Jadi untuk menyelesaikannya tinggal dibalik atau dibalik tandanya. Kalau misal plus jadi minus, kalau minus jadi plus. Nah, kita tulis lagi di sini soalnya, tak kecilkan ya biar enak ya. Di sini 2 ditambahkan dengan akar 3 dibagi dengan, di sini akar 2 ditambahkan dengan akar 3 tetap ya. Nah, di sini kita kalikan dengan yang ini, yang penyebutnya, tapi tandanya dibalik. Nah, kita punya akar 2 tambah akar 3 dibagi dengan akar 2 tambah akar 3. Kok tambah lagi dulu. Sorry guys. Di sini kita punya min, di sini juga kita punya min. Nah, maka kalau kita kalikan yang atas, nah, buat gini aja biar enak. 2 ditambahkan dengan akar 3 dikalikan dengan, kita punya di sini akar 2 min akar 3. Nah, seperti ini. Dibagi dengan, tak tulis lagi biar enak, akar 2 tambahkan dengan akar 3 dikali ini guys. Akar 2 dikurangi dengan akar 3. Nah, seperti ini. Maka kalau kita melanjutkan, maka yang atas 1 untuk semua, ini juga sama, yang bawah juga sama. Nah, kayak gini ya. Kita bahas yang atas dulu. 2 dikalikan akar 2 tetap 2 akar 2, 2 akar 2. 2 dikalikan min akar 2, akar 3, dikurangi dengan 2 akar 3. Sebentar.
2 akar 3. Habis itu akar 3 kali akar 2 berarti dimasukkan di dalamnya ya, ini plus akar 6 karena kita kalikan. Yang terakhir min di sini kan sama, maka kita punya hasilnya adalah 3 seperti ini ya. Nah, dibagi dengan yang bawah di sini kita punya. Nah, kalau kita punya seperti ini bisa kita pakai sifat. Kalau misalnya A tambah B, di sini kita A min B ya, maka ketemunya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya seperti itu, maka hasil akhirnya di sini kita punya akar 2 kali akar 2, berarti di sini dikuadratkan, berarti akar 2 dikuadratkan ketemunya 2 dikurangi dengan B, berarti di sini akar 3 kalikan akar 3, berarti ketemunya adalah 3. Maka kita lanjutkan. Ini tetap karena berbeda semua ya, 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3 ditambah akar 6 dikurangi dengan 3 per kok miring semua ya, per ini adalah min 1. Nah, kalau kita simpulkan bahwa di sini kita punya kalikan min jadi min 2 akar 2 ditambahkan dengan 2 akar 3 dikurangi dengan akar 6 ditambahkan dengan 3. Nah, beres. Jadi seperti itu untuk merasionalkan penyebut. Melanjutkan materi lagi, kita scroll ke bawah. Di sini kita punya persamaan eksponensial. Nah, ini juga sudah kalian dapatkan waktu SMP, dan di sini kita membahas kembali materi-materi yang dulu. Saya tulis di sini 3 nomor selanjutnya. Sebelum itu kita pindah ke sini dulu materinya. Kita punya persamaan eksponen. Ini ada sifat, ada 2 sifat. Yang pertama, jika kita punya ya, jika di sini kita punya A dipangkatkan fx atau fungsi x sama dengan A pangkat P, maka berlaku dia fx sama dengan P. Jadi yang paling simple biasanya kalau misalnya kalian ingin cara-cara cepet ya, langsung saja dicoret-coret aja ininya. Disimpan sudah, jadi ini sama dengan ini kayak gitu ya. Begitu juga sama seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai mengikuti aturan, sebenarnya nggak boleh dicoret-coret kayak gini. Nah, mengikuti sifat, maka di sini kita punya fx sama dengan gx. Nah, untuk mempermudah kalian tinggal coret aja biar beres. Maka di sini kan fx sama dengan p, di sini juga fx sama dengan gx. Nah, oke, melanjutkan. Di sini kita punya contoh 9 pangkat 2x sama dengan 27. Sudah lagi di sini akar-akar dan sebagainya. Coba kita lihat di sini apakah ada soal seperti itu. Oh, ini ada ini. Nah, di nomor 2 di sini sejenis kayak yang tadi, yang pertama. Oke, kita bahas yang nomor 2A dulu ya. Nah, yang 2A di sini kan kita punya 5 dipangkatkan x plus 3. Berarti kalau di sini kita punya, tulis dulu 5 dipangkatkan x plus 3 sama dengan 25 dipangkatkan x min 2. Nah, seperti ini kan. Intinya kalau kita punya seperti ini, kita buat angka yang di tengah-tengah ini ya, di bawah ini menjadi sebuah pangkat. Kalau misalnya bisa dibuat menjadi pangkat. Nah, kita lihat di sini kan kita punya 5 dan 25. 5 dan 25. 5 saja kan 5 pangkat 1 lah. 25 ini 5 pangkat berapa? Kita punya 5 pangkat 2. Sebentar, kita buat taruh di sini. Tetap karena tidak ada yang diubah, yang di sebelah kiri. Yang ruas kanan sekarang kita lihat 25. 25 itu kan 5 dipangkatkan
2, bener ya? Ini 25. 25 di sini dipangkatkan berapa? X min 2. Ya sudah seperti itu. Sifat perkalian, sifat perpangkatan. Kalau misalnya kita punya pangkat ini kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Berarti kita kalikan 1 untuk semua, maka di sini menghasilkan 5 dipangkatkan 2x plus plus min 4. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, tadi cara gampangnya tadi tinggal kita apakan? Kita tinggal coret saja, coret ininya 5-nya. Maka ketemunya kan tinggal x plus 3 dan 2x min 4. Nah, ya udah kita tulis lagi di sini. Menghasilkan x plus 3 sama dengan 2x min 4. Nah, kita pindahkan x-nya sebelah kiri semua. Maka di sini kita punya x dikurangi 2x sama dengan min 4 min 3. Maka kita lanjutkan min x sama dengan min 7. Berarti x-nya sama dengan 7. Beres. Itu yang untuk yang A. Nah, kasih lagi lah yang nomor yang B. Yang B ini yang B. Nah, yang B kita anggap sini adalah yang nomor 4. Ya. Oke. Nah, kalau kita punya di situ adalah akar dari, waduh, mau miring gini. Akar dari, kalau situ 4 dipangkatkan 2x plus 1 sama dengan 64. Nah, kalau kita menghilangkan akar, kita apakan? Kita kuadratkan kan setiap ruas kiri dan ruas kanan. Maka di sini kita punya, sebentar. Ya udah gitu aja biar enak. Kita kuadratkan kiri dan kanan. Maka di sini kita punya tetap yang di dalamnya sini 4 pangkat 2x plus 1. Ya. Kan ini kalau kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan kan. Untuk menghilangkan akar, maka di sini kita kuadratkan, jadi 64 dipangkatkan 2. Nah, apakah bisa kita coret? Belum bisa, karena di sini kita punya 4, di sini kita punya 6, 64. Nah, oke. Kita buat bentuk menjadi sebuah perpangkatan yang paling mudah seperti itu. Nah, kalau kita punya sebelah kiri 4, maka kita punya perpangkatannya adalah 2 dipangkatkan 2, itu kan 4. Kita pangkatkan 2x plus 1. Ya. Nah, kalau 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 saja, 32. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Berarti kalau 64 2 dipangkatkan 6. Ini ya. Terus dipangkatkan lagi 2. Ya sudah. Kalau kita tadi sifatnya kalau pangkat dipangkatkan 1 untuk semua. Nah, kayak gini. Maka gampang belum. Kalau di sini kita punya 2 pangkat 4x plus 2 sama dengan 2 pangkat 12. Nah, cara cepat tadi seperti ini. Maka lanjutkan, sisanya adalah 4x tambah 2 sama dengan 12. Maka di sini 4x sama dengan 12 kurangi 2. Maka di sini x-nya kita punya 4x Mas ya. 4x kita punya 10. Maka x-nya adalah 10 per 4 atau 5 per 2 seperti ini ya. Nah, ini tadi sebenarnya bisa kita buat cepat ya. Gimana? Kan kita punya di sini 4, di sini kita punya 64. Nah, 4 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 64? 4 kali 4 16 kali 4 lagi 64. Berarti kita punya 4 pangkat 3. Nah, ini tak kasih saya yang lebih cepat lagi ya.
Nah, di sini kita punya 4 dipangkatkan 2x plus 1 sama dengan ini 64. 64 tadi 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Maka di sini 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan di sini 4 pangkat 6. Ya. Coret-coret. Oke, maka sisanya adalah 2x plus 1 sama dengan 6. Nah, kita punya 2x sama dengan 5, berarti x nya sama dengan 5/2. Loh, sama. Nah, nggak harus kalau misalnya kita buat pangkat terkecil, tidak harus. Yang penting ruas kiri dan ruas kanan pangkatnya, apa namanya, angka yang dipangkatkan itu tadi sama, jadi bisa kita selesaikan persamaannya. Oke ya, untuk pangkat dan akar sampai di situ. Nah, kita mulai ini materi yang asing bagi kalian, yaitu logaritma. Nah, sistem logaritma di sini kita bayangkan saja di sini. Sebenarnya logaritma ini kebalikan dari perpangkatan. Jadi saling kesinambungan antara pangkat yang tadi yang kemarin kita bahas dan juga logaritma yang di sini. Intinya sama. Jadi kalau kalian paham dengan perpangkatan, pasti paham juga dengan logaritma. Maksud saya sifatnya ya. Sifat perpangkatan dan sifat logaritma hampir bisa kita samakan. Nah, coba kita lihat di sini ada suatu contoh 2 pangkat 5 itu kan 32. Kalau kita buat sebuah logaritma, maka kita buat di sini adalah 2 log 32 sama dengan 5. Oke ya. Jadi kita punya A dipangkatkan N sama dengan B. Kayak gini misalkan ya. Itu saling kesinambungan dengan, jadi bagaimana ini? Ini kan kita punya 2 adalah A nya, berarti A log B sama dengan N. Nice. Nah, ini yang kalian pakai terus. Nah, ini kalian pakai terus ini. A pangkat N. Kok gini jadinya. Gini aja biar enak. Tak kasih lingkaran ini aja. A pangkat N. Dulu. Nggak ada warna ini. A pangkat N sama dengan B, maka akan sama kesinambungan A log B sama dengan N. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang seperti ini, yang 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Jadi kalau kita punya 3 log 1/81 sama dengan negatif 4. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini dia yang saya maksud tadi sama. Yang sama di mananya? Kita lihat yang di sini. Nah, yang sifat yang pertama tadi sudah saya bahas. Yang pertama tadi. Oke. Nah, sekarang yang kedua dan ketiga. Ini yang saya bilang hampir sama dengan yang tadi. Sekarang coba kalian lihat. Kalau misalnya P log A kali B, kita jabarkan bisa menjadi P log A tambah P log B. Nah, kita lihat di sini. Ini kan perkalian. Ya. Bisa dirubah menjadi penjumlahan seperti ini. Nah, kemarin kalau kita punya pangkat, tak scroll ke atas. Nah, di sini kita punya pangkat, mana pangkat? Nah, kalau misal kita kalikan, maka pangkatnya akan ditambah. Nah, kebalikannya logaritma. Kalau misalnya kebalikan, sama saja, bukan kebalikan, sama dengan logaritma. Kalau misalnya logaritma dikalikan, maka dia bisa dirubah menjadi sebuah
penjumlahan. Coba kita buktikan lagi di logaritma tadi. Ini masih akar. Nah ini, bentar. Nah ini. Oke, kalau kita kalikan di sini maka logaritma bisa berubah menjadi sebuah penjumlahan. Begitu juga dengan pembagian. Apabila dibagi maka tinggal hasilnya juga dikurangi. Nah, saling kesinambungan dengan yang perpangkatan tadi. Kalau dikali bisa berubah menjadi penjumlahan log A log B. Kalau pembagian A per B bisa menjadi pengurangan log A min ini log B. Nah, oke. Ketika dikali ditambahkan, kalau dibagi dikurangi. Lanjut yang bawah. Nah, ini ada perbedaan lagi. Ini logaritma. Apabila kita punya P log A pangkat N, ada perpangkatan di sini. Yang A pangkat N ini, N-nya ini turun menjadi sebuah bilangan. Gede banget di situ. Nah, di sini, seret ini ya. Ini turun ke depan, seret ke depannya ini. Maka akan berubah seperti ini. N P log A, pangkatnya hilang pangkat 1. Anggap saja seperti itu. Maka di sini kan pindah ke depan pangkatnya tadi. Ini tadi pangkatnya pindah ke depan. Jadi angka seperti biasanya, bukan pangkat. Oke. Nah, jadi kalau kita punya misalkan 2 log 4 ya, 4 kan 2 pangkat 2, berarti kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat 2, maka 2 nya kan turun ke depan. 2 dikali 2 log 2. Nah, seperti itu. Ini pindah ke depan, seret. Jadi seperti ini. Ya, oke. Melanjutkan lagi. Kita punya P log A, A log B, B log C. Kita lihat yang kecil di atas ini. Ini ada P, ada A, ada B kecilnya. Yang di bawah, yang besar ini ada A, B, sama C. Kok hasilnya P log C? Yang paling gampang untuk mengerjakan logaritma, kita lihat pangkatnya yang di atas. Set ini kan kita ada A. Kita juga punya log A kayak gini. Kita coret. Wis gak usah dianggap. Ada di sini B. Meskipun B-nya di sini juga nggak masalah. Bisa kamu coret B sama log B di sini. Kebetulan dia di sini B-nya. Coret saja B sama log B. Maka sisa yang belum tertulis adalah P kecil yang dipangkatkan di sini ini ya. Tinggal sama log C. Sudah beres P log C. Jadi tinggal sistem coret aja biar enak untuk memahaminya ya. Seperti itu. Nah, melanjutkan lagi, ini sifat juga. Kalau kita punya A log B, bisa kita rubah menjadi P log B per P log A. Yang besar dibagi yang bawah ya. Oke, melanjutkan lagi yang sifatnya nomor 7, P log X. Kalau kita balik, maka kita punya 1 per X log P. Nah, ini kan dibalik kan. Ya, yang ini jadi pangkat, yang pangkat jadi ini angka besarnya ya. Tapi dikasih 1 per. Nah, kita berubah. Oke ya. Nah, lanjutkan lagi. Di sini kita punya A pangkat A log X. A-nya iki coret ambek iki, sisanya adalah X. Nah, beres. Sesimpel itu. Terus ini lagi. Nah, ini yang sering kali dipakai. Jadi yang paling enak di hafal atau dipahami belakang per depan. Nah, kita lihat di sini kan ada pangkatnya N. Kita tulis di sini. Ya, ini kan M. Di sini. Ya, oke. Yang belakang ini jadikan atas, yang depan jadikan bawah. Sisanya yang belum ketulis ya tulis saja di sini. A log B seperti itu. Ya. Oke ya. Tinggal N per M atau pangkatnya yang di sini per pangkatnya yang depan dikalikan dengan sisanya yang belum ketulis di sini. Maka jadilah sifat seperti itu. Oke, lanjutkan lagi. Nah, kita punya sebuah P log 1 sama dengan 0. Dan ada lagi P log P. Lah, ini yang sering dipakai. P log P sama dengan 1. Nah, kalau misalnya A log A juga 1.
B log B juga 1. 2 log 2 dia juga menghasilkan 1. 100 log 100 sama dengan juga 1. Nah, intinya adalah kilo, teman. Intinya adalah ketika yang pangkat yang di depan sama yang di sini angkanya itu sama, misalkan di 100 ini 100 juga menghasilkan 1 juta log 1 juta. 1 juta log 1 juta sama dengan 1 juga sama. Oke ya. Lah. Terakhir P log P pangkat N sama dengan N. Nah, ini kan P log P. P log P. Waduh, kayak apa ya? P log P. P log P ini kita jadikan 1 tok. Ya sudah, karena ini sifatnya yang kayak seperti nomor 9, maka dia pindah ke depan, maka dia akan menghasilkan N dikalikan 1 sebenarnya. Maka hanya ditulis cuma N saja. Oke ya, maka dia menghasilkan N. Sifatnya ini sifat seperti sifat yang nomor 9 sama sifat yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, digabungkan dengan ini P log P. Oke, nah soalnya seperti ini nantinya. Nggak usah bingung, ketokane banyak. Ketokane akhirnya kok angel. Nah, tidak usah seperti itu. Coba kita lihat contoh soal aja. Soalnya di sini ini kok kak sing banyak ya. Mesti lah contoh soal itu. Soalnya sih gampang-gampang. Ya wes ngangel-ngel ayo. Habis ini kita punya di sini 3 log 1/27. Sing dia sing atas saya rada gede tak buat di sini. Minta pikirkan dulu. Oke, di sini kita punya nomor 4, maka di sini kita punya nomor 5. Ya, oke. Kita punya 3 log. 3 log. 1/27. Oke, seperti ini. Ya apa ya kayak gini dia. Intinya logaritma saling kesinambungan dengan perpangkatan. Yang bisa dibuat pangkat, jadikan pangkat semua. Oke ya, ingat kalau misalnya kita pelajaran logaritma ini, kalau bisa dibuat perpangkatan, jadikan pangkat semuanya. Kalau misalnya di sini kita punya 3 berarti 3 pangkat 1 tetap 1/27 lah. Ini yang perlu kita bahas. Nah, maka di sini kan kita punya 3, tak kali itulah ini karena oke. Nah, karena ini di sini aja. Berarti kita punya di sini adalah 3 pangkat 1. Ya, tulis saja biar nggak bingung, nggak masalah. Log kita punya 1/27 berarti 1/27 itu kan 3 pangkat 3 pangkat 3 27 loh, bukan 9 loh ya. Nah, maka di sini kan sifat perpangkatan kemarin kalau 1 per maka pangkatnya pindah ke atas tapi dia bernilai negatif pangkatnya. Maka di sini kalau kita bisa simpulkan 3 pangkat 1 log 3 pangkat min 3. Beres deh. Jadi seperti itu untuk penyelesaiannya. Nah, ya Udin, kalau sudah seperti ini kita hajar. Nah, kalau kita sudah bisa dipangkat, kita hajar dari sifat-sifat. Sifat-sifat yang kita pakai di sini adalah yang mana ini? Oh, ini. Nah, N per M A log B. Berarti di sini kita punya N-nya adalah ini. Ini adalah N. Ini adalah M. Ya, berarti kalau kita tulis, kita punya min 3 dibagi 1. Sisanya yang belum ketulis adalah 3 log 3. Ya sudah teman. Ya sudah, maka kita bisa dapat menghasilkan min 3/1. Ya min 3. 3 log 3 berapa tadi? 1. Nah, maka di sini ketemunya adalah min 3. Wah, so easy peasy lemon squeezy. Ya. Ini untuk yang soal seperti tadi. Sip.
lagi agak expert. Agak expert. Nah, iki kan akar-akare, anak perpere ada angka besar. Oke ya, nanti kita coba yang lainnya. Di sini kita punya yang bisa saja biar enak. Menantang. Oke, sekarang kita yang nomor 6. Nomor 6 di sini kita tulis dulu soalnya adalah 2 log akar 8 ditambahkan dengan 16 log 1/4 ditambahkan dengan 4 log 64. Lah, kok banyak bingo kayak gini, guys? Waduh. Santuy. Gak usah kupu. Tinggal ngopi aja. Oh, enggak, jangan. Tinggal ngopi sampai sinau maksudnya. Yuk. Kita buat pangkat yang bisa dibuat pangkat. Ya apa karepe? Nah, sekarang kita lihat di sini 2 log akar 8. Kalau kita punya di sini 2, hanya 2/1, tulis 2/1. Log akar 8. Akar 8 itu 8 kan 2 pangkat 3 ya. 2/3 itu 6. 8 kan di akar. Akar kemarin pangkat berapa? Setengah. Berarti kalau pangkat setengah itu adalah akar. Ditambah 16. 16 itu yang paling kecil kan 2. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16? 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8, kali 2 lagi 16, berarti 2/4. Log lagi 1/4, berarti 4 tadi kan 2/2, tapi di bawah pindah ke atas jadi pangkatnya negatif. Jadi di sini kita punya 2. Alah, kok jadi kayak gitu? Jadi kita punya 2 dipangkatkan min 2 ditambah 4. Kalau 4 di sini berarti 2/2 log 64. 64 ini 2 pangkat berapa berarti? Tadi 2/6. Nah, sudah. Yuk kita hajar. Maka di sini bisa kita lanjutkan. Ini tetap 2/1. Itu log. Kita punya ini kita kalikan, berarti kita punya 2/3/2. Ditambahkan lagi di sini kita punya 2/4 log. Oh, kok 9. Tak cetak di sini. Log. Dah. Log 2 dipangkatkan min 2 ditambahkan lagi 2/2 log 2/6. Nah, beres. Yuk kita lanjutkan lagi di sini. Bam. Nah, sifat logaritma di nomor 9, coba dilihat. Nah, ini. Jadi kalau kita punya seperti ini, 3/2 ada 1, berarti ya sudah tulis saja. Kalau di sini adalah 3/2/1 ya. Yang sisanya belum ketulis adalah 2 log 2. 2 log 2. Nah, seperti ini ya. Habis itu ditambahkan dengan santet satu-satu, aja mbok gadak kabeh bingung. Maka di sini min 2 per di sini kita punya 4. Terus kita punya lagi sisa yang belum kutulis 2 log 2. Aduh, kepetek terus kita mau. Aduh, tak balik aja pulpen ini. Oke. Kita punya di sini 2 log 2. Oke ya. Ditambahkan ini tadi 6/2 pangkatnya di depan dikalikan sisanya belum tulis 2 log 2.
2. Lah ya udah. Sekarang tanya aku. 2 log 2 1, anggap saja nggak ono. 2 log 2 1, anggap saja nggak ono. 2 log 2 1, anggap saja nggak ono. Ya udah. Kita lanjutkan. Maka di sini 3/2/1 ya tetap 3/2 ditambahkan dengan min 2/4. Kita sederhanakan berarti kan min 1/2 ya. Kita lagi di sini ditambahkan lagi, ini berapa ini? 6/2 3. Nah, sudah 3/2 dikurangi 1/2 ditambahkan dengan 3, maka 2/2 ditambah 3. 2/2 kan 1 ditambah 3, hasilnya berapa anak-anak? Yo 4. Jadi seperti itu. Jadi 1/1 ya, aja semuanya yang kamu kerjakan red, wah banyak ini, enggak. Yang paling enak itu gini. Nah 1/1 kan dibedakan dengan plus, bedakan dengan plus. Ini juga sama, bedakan satu-satu, loh beres. Ini juga satu kesatuan, cret. Nah, guys, ketemu hasilnya 4. Jadi seperti itu. Oke ya. Ini logaritma yang dasar. Jadi nanti ada lagi persamaan logaritma. Loh, ini habis materinya. Persamaan logaritma dan logaritma dengan soal yang bervariasi. Nah, untuk pertemuan kali ini yang saya bahas logaritma dasar dan tadi merasionalkan bentuk akar, dan juga ada persamaan eksponen. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.